Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan membangun hacking lab menggunakan VirtualBox dengan topologi networknya itu NAT ya. Nanti kita akan menggunakan Kali Linux ini dan OPWA. OPWA itu OWASP Broken Web Application. Dia server ya, basically server yang isinya itu target-target yang vulnerable yang bisa kita pakai untuk target praktis untuk belajar hacking ya. Jadi kembali lagi ke diagram. Jadi NAT ini seperti misalnya kita punya Kali Linux dan OPWA tadi ya. Ini Kali Linux dan OPWA itu di sini cache ya, cache-nya. Case 1 dan case 2. Ini misalnya ini Kali Linux, ini OPWA gitu ya. Nah, di dalam topologi NAT ini, jadi setiap case itu satu router gitu ya. Setiap case satu router. Jadi kalau misalnya ada dua case ya dua router gitu. Dan routernya itu hanya punya satu port LAN yang khusus untuk satu case itu. Dan di sini ada host physical network card. Ini basically network cardnya si laptop ya, host kita bilang aja host sistem ya. Jadi host itu si laptopnya, terus case ini ya tadi Kali Linux sama instance-nya ya. Oke. Nah, bedanya NAT sama NAT network itu apa? Kalau NAT network dia itu bisa multiple case untuk satu router gitu ya, kayak router-router pada umumnya di rumah kita gitu ya. Itu bisa multiple seperti itu. Nah, kita nggak akan bahas ini, kita akan fokus di NAT aja untuk kesempatan kali ini. Nah, kemudian untuk aksesnya, ini antara case, misalnya ada service ya, ada service di case 2 ya, di WWA ada service, misalnya di port 80, itu dia case 1 nggak bisa akses secara default ya, secara default itu nggak bisa akses langsung ke sini. Harus menggunakan port forwarding. Begitu juga dari host network ini, dari host sistem ini, dari laptop langsung ke sini nggak bisa. Harus kita setup port forwarding. Kayak contoh aja nih di sini ya, kita udah spawn 2 instant di sini, satu kali dia NAT ya, ini di sini udah NAT networknya. Kemudian ini juga yang OPWA juga networknya sudah NAT. Oke, kita lihat dulu yang di OPWA ini. Di OPWA ini ada service ya, netstat, ada service di port 80 jalan ini ya, ada service dia web application ya, web application di port 80. Ini kalau kita lihat IP-nya 10.02.15, kita coba di sini 10.02.15 port 80 gitu. Dia nggak akan kenal si host mesin ini. Kita telnet juga, telnet 10.02.15 port 80 juga nggak bisa. Nah, cara aksesnya ini gimana? Ini ya, nggak bisa. Nah, ini juga nggak bisa nih, telnetnya connect failed. Cara aksesnya kita harus buka port forwarding dulu di NAT-nya OPWA. Kita klik setting, kemudian network, di sini advance, klik port forwarding, kita add satu. Ini ada input host port, kita fokus di portnya aja ya, host port dan case port, karena case IP juga dia akan IP-nya dia sendiri, host ini juga pasti hostnya dia sendiri. Nah, ini host port itu host yang akan kita akses, port yang akan kita akses dari host mesin itu.
Misalnya kita coba 8080 ya di sini ya. Terus ini yang di dashboard ini yang di UBWA ini. Tadi kan kita akan akses 80 ya. 80 terus kita klik OK. Oke. Nah, untuk aksesnya nggak bisa pakai IP ini. Kita lihat lagi di sini ya. Dia itu nggak akan bisa lihat IP ini si host mesin. Dia lihat cache-nya itu nggak bisa menggunakan IP ini karena menggunakan port forwarding kita akan aksesnya menggunakan localhost menggunakan IP-nya si ini host localhost 8080. Nah bisa ini. Jadi pas kita akses localhost 8080 dia akan nyari di sini port 8080 kebuka enggak. Itu kan kebuka karena tadi ada port forwarding ya. Terus dia akan diteruskan ke sini UBWA ya, UBWA yang ini kali. Ke UBWA di port 80 seperti itu. Nah, terus sekarang dari Kali ya. Dari Kali Linux ini kan UBWA ke 10.02.15. Kita coba untuk kali mestinya sama ya di sini ya karena dia pakai NAT IP-nya akan sama 10.2.15 juga pasti itu IP address ya 10.2 sama ya 15. Nah kemudian aksesnya dari kali ke OBWA gimana jadinya? Aksesnya itu dia harus mengakses gateway ya. Jadi kita lihat lagi ya diagramnya. Ya, si kali ini dia harus ngakses ke sini. Taunya IP ini berapa gimana? Localhost nggak bisa, kalau localhost dia akan ke dia sendiri gitu. Gimana? Nah kita coba pakai ini IP root show. IP root show itu untuk melihat si IP ini itu gateway-nya apa? Gateway-nya kan ini si 10.022 ini dia dikenali oleh si kalian ini sebagai host networknya ya 10.022 gitu. Oke coba ya telnet 10.022.80.80. Oke bisa seperti itu. Jadi di sini juga nanti kita bisa akses di sini 10.022 portnya 8080. Nah seperti itu. Nah kemudian satu lagi nih, kalau misalnya di katakanlah di host mesin ini ada service ya, ada service. Ini aku punya backend application di sini. Tak coba running ya. Nah, ini di portnya ini port 4000. Coba tak running dulu. Nah, ini harus jalanin. Ya, aku jalanin service di port 4000. Port 4000. Kemudian kalau aku telnet dari lokal sini tentu saja pakai localhost juga telnet. Localhost 4000. Oke, jalan ya ini. Tapi kalau misalnya kita akses langsung dari Kali Linux ini, telnet ya, bisa nggak ya? Kamu juga penasaran? Telnet 10.022 bisa nggak? Bisa nggak? Oh bisa, oke. Ya udah nggak jadi. Oke,
Berarti apapun yang jalan kita ambil kesimpulan, apapun yang jalan di host mesin itu langsung bisa secara default diakses oleh guest mesin. Gitu. Apa yang jalan di sini bisa langsung diakses oleh guest mesin, dari ini atau ini. Tapi kebalikan, kalau dari host mesin ke guest mesin itu harus port forwarding. Begitu juga antara guest satu dengan yang lain itu harus port forwarding. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita bikin matriksnya seperti ini ya, akses matriksnya. Ini dari ini ke ya. Ini source-nya destination. Ini destination dari host ke guest itu secara default nggak bisa, harus port forwarding dari host ke guest manapun ya. Dari guest ke host itu defaultnya bisa dari guest ke host ya. Misalnya ada service di host itu bisa langsung akses tanpa harus pakai port forwarding. Nah, dari guest ke guest ini harus menggunakan port forwarding. Ya, guest ke guest itu harus menggunakan port forwarding.